Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum Mas Zadid, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Alhamdulillah. Fajri? Mbak Fajri ya panggilannya ya? Anes, Mas. Oh Mbak Anes, siap-siap. Iya. Ya, jadi hari ini dari Mas Zadid mau menyampaikan mengenai asuransi syariah, yang mengenal asuransi syariah, yang mana berarti Mas Zadid bakalan ngasih tahu kami ya tentang dasar-dasar dari asuransi syariah itu sendiri. Mas Zadid juga kan sebagai di sini di Wasit sebagai kepala divisi kreatif dan juga di FOSE atau Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam, juga beliau adalah kepala divisi di Fintech dan IKNB Syariah. Mungkin bisa langsung aja Mas Zadid dimulai. Baik, terima kasih. Suaraku udah jelas ya. Jelas Mas? Oke, bentar aku izin share screen. Udah kelihatan belum? Udah. Udah ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama Tuhan nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ba'du. Baik teman-teman, kita temanya hari ini bukan hanya kita kenalan dengan asuransi syariah, tapi karena Wasit ini adalah organisasi yang membawa apa ya, giroh atau semangat untuk terus berwakaf, maka dalam kesempatan kali ini saya berinisiatif untuk kenalan asuransi syariah sekaligus kenalan juga sama salah satu produk fitur wakaf di asuransi syariah. Jadi mungkin ada yang baru dengar ya gitu. Jadi ini adalah sebuah terobosan ya, tapi sebenarnya udah lama sejak tahun 2016. Tapi meskipun secara apa ya, secara sahnya itu baru keluar dari Desain MUI untuk implementasinya itu tahun kemarin, awal tahun ini gitu. Baik, kita lanjut. Mungkin tadi udah dikenalkan sama Mbak MC, Mbak Fajri. Jadi saya sebagai Kadif Kreatif Wasit, jadi memang kalau dalam hal perdesainan kemudian di konten sosial media di belakangnya ada saya kayak gitu. Kemudian Kadif di apa namanya di Korps Alumni ya, jadi udah bukan di FOSI lagi tapi udah di alumni di bagian fintech dan IKNB Syariah. Dan juga saya sehari-hari juga ada di Allianz Syariah seperti itu. Bagi yang ingin connect sama saya boleh follow Instagram saya di Kazadi Takwa. Oke lanjut. Jadi outline malam hari ini kita mau bahas 3 hal. Yang pertama adalah mengenal asuransi syariah, yang kedua adalah mengenal wakaf, kemudian yang ketiga adalah mengenal wakaf asuransi seperti itu. Oke, pertama-tama kita mesti tahu ya gimana filosofi asuransi syariah. Orang-orang kalau mikir asuransi itu mesti ganti rugi gitu ya. Tapi sebenarnya memang banyak juga orang-orang yang bilang bahwa asuransi ini masih apa ya, kayak melawan takdir gitu. Padahal enggak, ini adalah sebuah kecanggihan ilmu matematika gitu ya. Kalau dari salah satu mentor di FOSE bilang bahwa ini adalah salah satu kecanggihan ilmu matematika yang menghitung bagaimana resiko dan juga bagaimana apa namanya untuk menghadapi resiko seperti itu. Nah, di asuransi syariah ini berbeda dengan asuransi konvensional. Bentar, saya aktifkan dulu. Baik. Jadi kalau di non syariah dia itu lebih ke risk transfer ya. Jadi resiko itu dari nasabah atau dari peserta pemegang asuransi ini ditransfer kepada perusahaan asuransi gitu. Jadi serah
udah suka-suka perusahaan asuransi nih, duitnya mau dipakai apa gitu kan. Mau dipakai investasi di sektor yang non halal, bisa suka-suka dia, mau beli cendol, mau beli seblak, suka-suka dia. Tapi kalau di syariah itu sebenarnya kita bukan hanya apa ya, bukan hanya berbisnis atau melindungi diri sendiri gitu. Tapi asuransi syariah itu malah lebih ke filantropi dan lebih ke sosial gitu. Kenapa? Karena akadnya adalah akad ta'awun gitu, yaitu akad tolong menolong, di mana yang lebih detailnya adalah akad tabaruk, yaitu eh, akad tolong menolong. Jadi di polis asuransi syariah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama bakalan masuk di dana tabaruk. Yang kedua dia masuk ke ujroh. Nah, ujroh ini yang nantinya bakalan dipakai oleh perusahaan untuk operasional gitu. Sedangkan tabaruk itu untuk membayar klaim atau kerugian yang dialami oleh nasabah kayak gitu. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke Al-Qur'an gitu ya, bahwa di surat Yusuf dikatakan di akhir surat ya, itu bahwa kerajaan Mesir itu kayak mengalami mimpi yang aneh, kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf itu bahwa beberapa tahun lagi akan mengalami apa namanya paceklik gitu ya. Nah, dalam perjalanan hidup kita itu pasti akan mengalami ups and down dan kita bakalan menghadapi banyak resiko. Jadi resiko itu selalu ada. Bukan kita malah lari, tapi seharusnya bisa untuk menghadapi gitu resikonya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kalau di asuransi syariah, terutama di asuransi jiwa gitu, itu bukan bermaksud untuk menghidupkan orang yang mati atau bagaimana gitu, tapi mengurangi resiko keuangan seminimal mungkin gitu. Jadi zaman Rasulullah itu ada akad al-hirosah. Jadi pengawal keselamatan bagi orang-orang yang ingin perjalanan jauh gitu. Nah, maka dia akan membayar sejumlah uang kepada pengawal gini gitu. Ya, ya kalau selamat ya uangnya nggak balik, tapi kalau dia apa namanya dia kena musibah ya uangnya juga nggak balik. Tapi dia udah ada pengawal nih gitu. Sama asuransi juga sebenarnya dia hanya mengamankan keuangan kita gitu. Misal kalau kita baca nih di apa namanya laporannya Basnas, banyak sekali ternyata anak-anak yatim yang kemudian dia kehilangan orang tuanya selama pandemi ini gitu. Nah, maka filosofinya adalah kita itu sebagai anak tidak bisa memilih orang tua gitu. Tapi sebagai orang tua kita bisa memilih menjadi orang tua yang seperti apa untuk anak kita. Jadi kalau kita mau memberikan servis yang terbaik, maka kita mesti menyiapkan bekal-bekal ketika kita mungkin udah tidak ada dan anak kita harus survive sendiri gitu. Nah, salah satu bagaimana untuk menyiapkan itu adalah dengan asuransi. Gitu. Jadi bagi orang-orang yang sudah menikah mungkin ini menjadi sebuah urgensi ya. Tapi kalau belum, kayaknya masih belum terasa kayak gitu. Nah, kemudian yang tiga ini adalah tanahud, yaitu makanan yang dikumpulkan ketika safar. Ini ada sejarahnya ya dulu Rasulullah ketika um, sedang perjalanan jauh kan kayak kita backpackeran gitu kan, pasti ada di polling gitu makanan-makanannya. Ya, polling itu dinamakan tabaruk gitu. Bukan, namanya tanahud gitu. Tapi kalau di asuransi mirip-miripnya itu tabaruk gitu. Jadi khusus untuk orang-orang yang mungkin kurang beruntung. Tapi kalau dalam backpacker ya untuk perbekalan kita dalam perjalanan gitu ya, ada yang nanti makanannya lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Tapi intinya adalah kita ketika menaruh makanan di keranjang ini, maka niatnya adalah hibah. Hibah itu artinya ya udah kita sumbangin gitu kan, tidak mengharap imbalan kayak gitu. Gitu filosofinya. Jadi ini nggak bisa di next ya. Oke. Jadi kalau konsep dasar asuransi syariah memang
tadi bahwa kita itu sebenarnya tolong menolong. Kemudian kalau di konvensional namanya premi, kalau di asuransi syariah namanya kontribusi. Jadi iuran yang dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun dari peserta kepada pengelola kayak gitu. Sebenarnya bukan pengelola sih, tapi untuk uang tabaruk yang dikumpulkan itu. Jadi sebenarnya kalau kita ikut dalam asuransi, kita berakad dengan sebuah komunitas orang-orang yang juga berasuransi di situ gitu, bukan dengan perusahaan. Tapi perusahaan hanya membantu memfasilitasi mengelola uang. Coba bayangkan teman-teman, kalau uang yang dikelola ini ada 1 triliun gitu kan, itu kalau misal dititipin pada orang-orang segelintir ya pilihannya ada 2, kalau nggak fraud atau malah nggak bisa ngelola ya dibawa kabur gitu kan. Itu mungkin apa ya ciri-ciri dari masyarakat Indonesia. Kemudian santunan. Nah, santunan ini adalah ya uang untuk santunan bagi orang yang mungkin mendapatkan misfortune atau kurang beruntung gitu. Kemudian peran perusahaan asuransi adalah mengadakan perjanjian, kemudian menghitung resiko, kemudian dan sebagainya gitu. Di situ ada banyak banget operasionalnya. Jadi di sini yang kemudian sangat menantang, yang nggak bisa dilakukan oleh 1-2 orang. Jadi pasti memerlukan sebuah institusi yang kredibel untuk mengelola ini gitu. Nah ini ya pemahaman terkait dengan musibah gitu kan, tentang takdir dan ketetapan Allah gitu. Jadi ketika kita sakit gitu ya, itu ya qadarullah. Jadi nggak bisa dijadikan alasan bahwa karena ambil asuransi jadinya sakit gitu. Ya nggak gitu juga gitu. Itu sih. Jadi kalau vitamin kan kita minum vitamin biar nggak sakit gitu kan. Nah kita ambil asuransi biar ketika sakit nggak tambah banyak pengeluarannya gitu. Jadi yang diamankan itu adalah keuangannya. Kalau minum vitamin, yang dipelihara itu adalah asupannya, adalah nutrisinya seperti itu. Itu kurang lebih. Next. Nah ini skema dasar asuransi syariah. Jadi dari peserta ini simpelnya kayak gini. Jadi dari bentar. Oke. Dari peserta memberikan kontribusi ke sini dan dana pooling, dana tabaruk, kemudian diikat dengan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk dikelola. Karena dana tabaruk ini nggak bisa diem aja, ini pasti akan dikelola, ya diinvestasikan biar nggak kegerus inflasi kayak gitu. Nah sebenarnya kontribusi sendiri itu kalau ada produk yang namanya unit link, maka dia itu sekaligus investasi gitu. Jadi kalau kita ngelihat ketidakpastian di era sekarang, di mana kita nggak tahu kapan pekerjaan kita itu selalu ada, kita nggak tahu kapan sakit, kita nggak tahu kapan orang-orang yang kita cintai itu bakalan tiada kayak gitu. Nah oleh karena itu salah satu faktor yang bikin orang insecure itu kan adalah faktor ekonomi, faktor keuangan, yang disinilah yang harus ada manajemen yang bagus antara investasi dan proteksi kayak gitu. Jadi kalau ingin terus survive, maka bagaimana kita bisa mempertahankan kekayaan kita, bagaimana kita juga bisa menambah juga kekayaan atau kemampuan daya beli untuk bisa berkontribusi lagi kepada keluarga maupun untuk diri kita maupun untuk orang lain seperti itu. Kalau kita nggak ada sumber daya, bagaimana kita bisa ngebantu banyak orang kan kayak gitu. Jadi saling tolong menolong dan saling melindungi dengan menghibahkan iuran tabaruk. Kemudian, nah ini kontribusi terdiri dari
hibah iuran tabaruk, kemudian yang kedua adalah imbalan untuk perusahaan asuransi atau yang dinamakan ujroh, yang ketiga adalah tabaruk investasi, yaitu ini khusus untuk produk unit link. Kemudian optimalisasi manfaat dana tolong-menolong dengan pengelolaan investasi dan perlindungan risiko dan dana talangan dari perusahaan. Jadi kalau misal dana tabaru ini itu habis gitu, itu perusahaan akan menalangi gitu. Untuk sementara bagaimana klaim-klaim itu tetap terbayarkan. Kemudian perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola program dan wakil para peserta dengan mendapatkan imbalan fee. Gitu. Kita lanjut ke filosofi wakaf. Ini di sini lagi adzan, enaknya dipending dulu atau lanjut, Mbak MC? Iya Mas, boleh pending dulu. Mungkin 5 menit. Oke. Sama salah. Baik, adzannya sudah selesai, kita lanjut lagi. Sekarang ke wakaf ya, bagaimana filosofi wakaf. Jadi wakaf ini adalah bukan hanya sedekah biasa yang langsung dihabiskan gitu ya. Jadi saya di sini memberikan filosofi bertumbuh. Jadi gimana barang atau benda atau harta atau material yang diwakafkan ini dia bisa berkembang gitu, bisa ditumbuh kembangkan, kemudian profitnya itu baru diberikan. Misal ada sebuah perusahaan gitu ya, nah itu dia ada profitnya gitu yang bisa di share gitu kan. Nah dari profitnya inilah yang kemudian dibagikan kepada para penerima manfaat seperti itu. Nah kemudian untuk jangka waktu sebenarnya ada dua tipe ya wakaf, ada yang berjangka waktu, ada yang tidak berjangka waktu. Pada umumnya sih harusnya wakaf itu tidak berjangka waktu, tapi ada pandangan-pandangan fikih yang juga kemudian berpendapat bahwa ada yang tidak berjangka waktu karena harus mengikuti tren masyarakat saat ini ya, karena mungkin masyarakat bertanya kalau berwakaf itu bisa nggak sih temporer dan sebagainya gitu. Mungkin juga tingkat untuk pengembaliannya juga mesti mereka bakalan hitung juga gitu. Yang ketiga adalah powerful. Jadi wakaf ini nggak bisa dikendalikan oleh salah satu pihak, tapi dia dikendalikan oleh nazirnya gitu. Yang dimana nazir itu ya harus uh, taat dengan Allah gitu. Tapi bisa juga nazir ini membiayai untuk hal-hal yang nggak harus itu hal-hal yang bersifat sosial, tapi juga strategis gitu. Oke, kita lanjut. Jadi kalau sudah kita tahu bahwa rukun wakaf yang pertama adalah sigoh, yaitu lafal wakaf.
atau akad gitu ya. Yang kedua adalah wakif, orang yang mewakafkan. Yang ketiga adalah mauquf, yaitu harta yang diwakafkan. Yang terakhir adalah mauquf alaih, yaitu penerima manfaat wakaf. Seperti itu. Nah, lanjut. Baik, kita langsung ke asuransi wakaf. Jadi salah satu benefit dari asuransi wakaf, kalau asuransi biasa maka para ahli waris atau orang-orang yang ditinggalkan akan mendapatkan benefit dunia. Jadi secara keuangan mereka secure gitu ya. Bisa ya untuk jangka pendek mungkin bisa bertahan, atau mungkin kalau bisa mengelola keuangannya maka bisa lebih sustain lagi gitu. Nah, bagi orang-orang yang memikirkan secara jangka panjang, memikirkan bukan hanya di dunia aja tapi juga di akhirat, maka asuransi wakaf ini ternyata bisa menjadi amal yang terus-menerus gitu. Jadi bukan hanya bukan hanya sedekah biasa, tapi ini bisa menjadi sedekah jariah gitu yang mengalir terus selama wakaf ini masih digunakan gitu, masih berdiri gitu. Kemudian asuransi wakaf ini juga memperbesar volume donasi sosial. Bukan hanya sosial, tapi tadi saya katakan bahwa ini bisa strategis gitu. Bisa kalau si nazirnya ini berpikir untuk membantu Palestina adalah hal-hal yang strategis, maka bisa aja untuk bisa membantu Palestina atau bisa membantu uh, apa ya area-area yang sangat strategis seperti energi dan masyarakat yang sedang menuntut ilmu seperti itu. Itulah yang kemudian justru bisa mengakselerasi dunia sosial, kemudian kesejahteraan yang secara agregat seperti itu. Nah, kita kembali ke apa ya, ke peraturan dari syarat wakaf asuransi. Jadi pada dasarnya asuransi itu ada dua yang tadi saya katakan dana tabaruk sama investasi dari dana tabaruk itu gitu. Jadi ada manfaat asuransi, kemudian ada juga manfaat investasi. Nah, kalau manfaat asuransi berarti jumlah dana yang dia itu purely dikumpulkan dari jumlah kontribusi selama selama dia mengikuti program asuransi. Nah, kalau manfaat investasi adalah hasil pengembangan dari pokok asuransi itu gitu. Nah, manfaat asuransi yang boleh diwakafkan maksimal 45%, kemudian disetujui oleh ahli waris, kemudian kadar manfaat investasi yang boleh diinvestasikan dari seluruh kekayaan sebesar sepertiga kecuali disepakati lain oleh ahli waris. Nah, di sini sebenarnya bisa bisa ini ya lebih wise lagi bahwa kalau terlalu banyak itu yang diwakafkan atau seluruhan malahan yang diwakafkan justru bisa membahayakan juga nih buat yang ditinggalkan gitu. Jadi yang baik memang adalah yang pertengahan gitu ya. Atau bahkan yang kalau di 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 Al-Qur'an atau di apa kitab-kitab itu dikatakan bahwa maksimal keseluruhan harta dikurangi dengan utang-utangnya dan kewajiban-kewajibannya itu yang diwakafkan maksimal sepertiga, kecuali ini kalau disetujui oleh ahli waris itu bisa berapapun, bahkan bisa lebih dari itu. Gitu. Dan yang terakhir model-model wakaf asuransi. Jadi beberapa bulan yang lalu sempat nulis paper juga terkait dengan wakaf asuransi. Jadi memang banyak banget model-model yang sedang dikembangkan. Salah satunya adalah perusahaan asuransi sebagai nazir. Jadi perusahaan asuransi ini dia bikin sebuah divisi baru gitu ya, kemudian menyetorkan dana awal untuk kemudian dijadikan trigger untuk wakaf gitu. Nah, kemudian ada juga yang awal-awal dari produk wakaf, produk asuransi wakaf ini adalah ya dari ahli waris secara secara mandiri mereka mengadakan perjanjian dengan nazir gitu. Tapi setelah ditinjau lagi,
wah ternyata banyak nih yang udah janji mau wakaf, ternyata dari ahli warisnya nggak mau wakafin atau lupa atau kurang setuju dengan jumlah tertentu dan sebagainya gitu. Dan disitulah kemudian dari beberapa perusahaan asuransi, wah ini harus dijadikan secara legal bahwa untuk perjanjian asuransi wakaf ini harus bisa lebih kuat lagi gitu. Jadi dalam lembar SPAJ atau pernyataan asuransi itu yang kemudian ada fitur wakafnya, di situ harus ada tanda tangan ahli waris dan juga nazir-nazir yang kerja sama ini adalah nazir-nazir yang udah kredibel, yang udah diikat gitu ya sama perusahaan asuransi agar jelas untuk pendistribusiannya, kemudian untuk daya gunaannya dan proses-proses administrasinya seperti itu. Nah, kurang lebih proses wakaf asuransi itu kalau ketika klaim diterima dari apa namanya dari dari peserta, kemudian klaim ini bakalan ditinjau dulu oleh tim klaim. Jadi ditinjau dulu apakah syarat-syarat terpenuhi, kemudian apakah ada fraud atau enggak dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ketika udah ada udah berhasil untuk diverifikasi, nah maka dana ini bisa langsung ditransfer gitu. Jadi dana ini dia nggak mampir ke rekeningnya ahli waris. Yang masuk rekening ahli waris adalah dana klaimnya, dana klaim dan kalau sisa dari dana klaim yaitu dana wakafnya, dia langsung ditransfer ke nazir gitu. Nah, kemudian dari perusahaan asuransi menyambungkan antara ahli waris dengan nazir untuk pemilihan program dan penyelesaian administrasi. Seperti itu kurang lebih apa namanya proses asuransi wakaf dan mungkin info-info dari asuransi wakaf yang ada itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC. Masya Allah, makasih banyak Mas Zadid atas paparan materinya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya buka beberapa pertanyaan. Mungkin sambil nunggu teman-teman siapin pertanyaan, mungkin saya mau nanya deh Mas ya. Sebenarnya Mas, apa ya Mas perbedaan dari asuransi syariah dan asuransi konvensional gitu? Perbedaan mendasarnya kan mungkin memang dari prinsip syariahnya dimasukin gitu ke asuransi syariah. Tapi untuk implementasinya atau yang terjadi itu sebenarnya seperti apa? Kemudian itu tuh apa ya berkesinambungan nggak dengan wakaf asuransi tersebut? Kalau misalkan asuransinya pakai asuransi konvensional, apakah itu bisa diwakafkan atau hanya asuransi syariah aja? Mungkin itu sih Mas. Makasih. Baik, yang pertama ya perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama tadi bahwa ada dua dana yang dipisahkan ya ketika apa namanya kontribusi ini ditransfer ke perusahaan asuransi. Yang pertama ada pooling dana untuk tabaruk yaitu khusus untuk apa permintaan klaim yang kemudian salah satu yang sebelahnya adalah dana ujroh khusus untuk operasional dari pengelola atau perusahaan asuransi. Jadi ini adalah sebuah mekanisme risk sharing gitu ya. Jadi antar peserta dia sharing resiko-resikonya. Dia kayak subsidi silang bisa kayak gitu. Jadi siapa yang dia itu terkena musibah maka yang lain ngebantu gitu dari dana itu. Jadi ini tuh sebenarnya kayak kamu menghibahkan dana untuk misal kelompok studi atau mungkin satu kelas yang mungkin nanti kena musibah ya kita ambil dari kencelengan kayak gitu. Sesimpel itu kayak kencelengan di RT RW dan sebagainya gitu. Tapi kalau kencelengannya masih 100.000 berapa juta gitu kan masih ya mungkin manageable gitu ya.
Jadi kalau di Inggris Kenjelengan itu nama kerennya adalah asuransi peer to peer gitu. Jadi yang ngatur ya dari sekelompok itu gitu. Nah, kalau udah miliaran, kemudian sampai triliunan, nah ini harus ada auditornya, harus ada SOP-SOP yang mendetail. Nah, itulah yang mesti ada pengelolanya. Dan itu ya tadi bedanya, jadi pihak pengelola asuransi ini dia nggak punya hak untuk mengambil keuntungan atau menggunakan dana tabaruk ini selain untuk klaim dari si peserta. Tapi kalau diinvestasikan, nah ini boleh-boleh aja selama dia mengikuti syariah kayak gitu. Nah, beda kalau dari yang asuransi konvensional, dia menggunakan, jadi kontribusi itu langsung masuk ke perusahaan asuransi tanpa dipisahkan mana yang untuk klaim, mana yang untuk ujroh gitu. Dan suka-suka perusahaan asuransi mau digunain apa aja, mau ke sektor yang non halal pun dihajar kayak gitu. Itu sih. Dan satu lagi yang tadi belum saya sampaikan, bedanya adalah kalau di asuransi syariah itu ada yang namanya surplus underwriting. Jadi kalau misal dalam periode tersebut itu ada kelebihan dari pengelolaan tabaruk, maka itu akan dibagi-bagi ini kepada peserta kayak gitu. Ya, itu sih. Jadi tapi kalau dilihat dari tingkat klaim yang semakin tinggi di era COVID ini, yang kemudian mungkin surplus underwriting-nya semakin kecil atau bahkan nggak ada kayak gitu. Jadi porsi dari surplus underwriting ini juga nggak 100% dibagikan ke peserta. Ada yang dia itu dibalikin lagi ke dana polling tabaruk itu, ada yang juga untuk ujroh si pengelolaannya kayak gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua apa, Mbak? Apakah kalau misalkan yang wakaf asuransi itu hanya di asuransi syariah atau atau asuransi konvensional bisa diwakafkan gitu? Ya, pada dasarnya sih wakaf asuransi itu adalah santunan klaim yang itu dibagi dua. Jadi salah satunya diambil oleh si penerima manfaat, yang satunya lagi diwakafkan. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, tapi kan dalam dalam memegang megang amanah ini tuh nggak bisa juga percaya seperti itu aja gitu kan. Misal Mbak Fajri dapat uang 1 miliar gitu. Kira-kira kalau 50%-nya atau 40%-nya diwakafin gitu kan, juga kadang orang-orang yang lain mungkin bisa berpikir kegedean ini mah gitu. Jadi yang paling benar memang harus di legalitaskan gitu kan, dan terdokumentasikan dengan baik sehingga ini bisa ditempelkan pada produk wakaf produk asuransi yang syariah gitu. Kalaupun yang konvensional bisa, tapi dengan manual seperti itu. Jadi dari ahli warisnya dia kemudian menyisihkan sendiri gitu untuk diwakafkan gitu. Seperti itu. Tapi itu sangat beresiko gitu ya. Gitu kurang lebih, Mbak. Udah ketangkep ya? Alhamdulillah Mas, udah. Oke. Yang Siap. penting minimal resiko aja berarti ya. Iya, betul. Oke. Nih, kayaknya belum ada yang mau nanya. Oh, ada nih, Mbak Ina. Silakan, Mbak. Monggo, Mbak. Assalamualaikum. Saya mau nanya, kalau misalnya sistem wakaf di asuransi, kalau misalnya nasabah itu baru nabung 1 tahun. Nah, di perjanjian polis itu kan ada wakaf yang akan disalurkan ke badan wakaf. Nah, misalnya baru nabung 1 tahun 1 juta, berarti yang disalurkan ke badan wakaf itu berapa? Apa 1 juta per apa? Apa 45% dari 1 juta apa gimana? Baik, pertanyaan cukup susah ya. Baik, langsung dijawab ya.
Iya. Baik. Oke, agak mendengung nih. Jadi pada dasarnya untuk memberikan klaim itu ini ya apa namanya nggak 1 jutanya itu juga gitu, tapi ada apa ya di polis itu kita ketika bahas itu ada santunan minimal, ada santunan maksimal kayak gitu. Nah kalau santunan minimal ya nggak 1 juta juga gitu. Ada kemarin itu salah satu nasabah gitu ya, dia hanya beberapa bulan masih ikut asuransi, tapi dia bisa dapat apa ya klaimnya itu ratusan juta dan wakafnya pun juga lumayan gede sih, ratusan juta juga gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu beruntungnya di program ini. Jadi kita nggak perlu untuk nabung baru diwakafin, tapi dengan perlindungan yang apa ya dari sedekah-sedekah kecil yang kita berikan di dalam komunitas ini, kita bisa dapat apa ya bisa mewakafkan yang layak gitu ya untuk umat kayak gitu, nggak cuma 1 juta atau 2 juta, tapi bisa puluhan juta bahkan ratusan juta gitu Mbak kira-kira. Jadi ada kayak apa namanya pengukuran sendiri di sistem asuransi yang dia itu bisa mengukur minimal minimal santunan berapa. Kalau santunan setauku yang asuransi mikro itu ya jutaan sih, tapi nggak sampai ratusan ribu juga untuk apa namanya eh, santunannya, dan polisnya pun nggak sampai ratusan ribu per bulan gitu sih. Itulah mungkin sekilas menariknya asuransi. Jadi teman-teman bisa join juga nih untuk produk asuransi. Gitu. Gimana Mbak? Udah nangkep belum? Berarti untuk sistem wakaf polis asuransi itu meskipun hanya ikut asuransi 1 tahun, terus kemudian nasabah meninggal, itu bisa wakafnya itu bisa 45 juta gitu. Meskipun baru nabung setahun, misalnya 1 tahun 1 juta. Nah, dana wakafnya itu yang disalurkan bisa 45 juta gitu. Kan itu tergantung sama perjanjian di polis bukan sih? Betul, iya. Jadi lebih dari jumlah yang di apa namanya diberikan. Jadi kalau kontribusinya meskipun ya dalam 1 tahun masih 10 juta gitu ya katakannya, tapi santunannya itu bisa lebih besar dari itu gitu. Itu dananya Dan dari mana? Kalau misalnya dana 45 juta gitu. Misalnya baru nabung 10 juta. Sedangkan yang diwakafkan 45 juta. ya itu dari ini Mbak, dari dana polling tadi, dari tabaruk dan kemudian hasil investasi dari dana tabaruk itu. Jadi dijumlah Mbak antara tabaruk dan manfaat asuransi dan manfaat investasi gitu. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah udah jelas berarti ya Mbak. Kira-kira ada lagi pertanyaannya? Masih ada. Ya, Mas Tafel silakan Mas. Ya, terima kasih Kak Anas. Sebelumnya terima kasih juga Mas Sadid. Jadi kenalin aku Tufel. Jadi mungkin tadi di awal sudah dijelaskan apa belum ya? Soalnya tadi juga sempat keluar ya Mas ya, mohon maaf. Jadi mau tanya ini Mas berkaitan dengan asuransi syariah ini apa sih Mas perbedaan mendasarnya dengan asuransi konvensional? Kemudian yang kedua, mungkin ada insight tambahan nggak Mas mengenai kan mungkin yang saya dengar kan ada beberapa asatizah ya yang memandang asuransi ini sebagai mungkin yang sesuatu yang gambling ya Mas ya, untuk diterima kita karena mungkin kita nggak jelas nih ke depannya itu akan menerima asuransi atau enggak. Jadi ada beberapa asatizah yang mengusulkan untuk mempersiapkan uang tabungan saja daripada asuransi. Itu mohon insight-nya Mas, mohon informasinya.
Terima kasih Mas Edit. Ya, sama-sama. Yang pertama adalah tadi perbedaan antara asuransi syariah sama non syariah ya. Jadi kalau syariah, balik lagi saya terangkan bahwa syariah itu sebenarnya adalah sebuah komunitas yang kemudian mengumpulkan uangnya di situ untuk mereimburse atau menanggung rugi salah satu anggota ketika mereka terkena musibah gitu. Sedangkan kalau di konvensional maka individu itu dia mengasuransikan dirinya kepada perusahaan asuransi gitu. Jadi dia dilindungi oleh perusahaan asuransinya. Bukan resiko sih, impact-nya apa? Kalau untuk yang asuransi syariah tadi, maka sebenarnya kita itu memberikan donasi gitu kan, memberikan hibah, memberikan dana sosial untuk komunitas tersebut gitu. Dan dari situ bukan kayak jual beli jual beli ketidakpastian gitu kan. Kalau jual beli ketidakpastian maka jatuhnya yang konvensional. Aku bayar kamu, kamu harus bisa nanggung aku gitu kan. Tapi kalau untuk yang pencelengan tadi yang buat komunitas tadi ya ya ini buat kita aja gitu kan. Kalau ada apa-apa gitu kan. Seperti itu kurang lebih. Nah, sorry, pertanyaan kedua tadi saya lupa. Apa, Mbak? Itu sebenarnya gimana ya edukasinya Mas lebih mending karena Oh, iya. tadi ada Mas Rael bilang mending menabung daripada asuransi gitu. Iya. Aku pengen share screen. Iya, soalnya nggak tahu ya Mas. Dulu pernah ini sih Mas dengar beberapa asatizah yang berpendapat seperti itu. Aku bikin slide baru deh. Nah, mungkin nggak ini tadi pertanyaan sebenarnya kan terkait dengan goror ya. Nah, Goror, ya. Goror itu kan ada kesalahan pengertian dari goror itu. Goror yang mungkin adalah sebuah sebuah ketidakpastian gitu. Tapi sebenarnya goror itu artinya adalah ketidakjelasan gitu. Ketidakpastian beda sama ketidakjelasan gitu. Kalau nggak jelas berarti kan kita nggak dapat informasi yang jelas gitu kan. Misal kayak gini, di hadis itu bahwa Rasulullah menjelaskan bahwa ketidakjelasan atau goror itu adalah ketika kita jual beli ikan yang masih ada di laut kayak gitu kan. Ya itu nggak pasti, nggak jelas gitu. Nah, kalau asuransi dia itu sangat sangat presisi. Artinya kalau teman-teman mungkin beli asuransi di situ tuh kita itu juga menggunakan mata dokter. Jadi ketika teman-teman ikut asuransi maka perlu check up, perlu medical check up dan sebagainya kayak gitu. Dan kita pakai matanya si dokter nih, gimana nih orang ini kira-kira resikonya terlalu gede apa enggak kayak gitu. Jadi di asuransi itu ada prinsip bahwa kalau dia itu resikonya kegedean, ya kita nggak terima kayak gitu. Jadi kalaupun dia itu resikonya gede, maka premi atau iurannya ya harus gede kayak gitu. Karena kita perlu menjaga sustainabilitas dari perusahaan ini gitu dan dari komunitas ini gitu kan. Jangan sampai kemudian akhirnya minus dan akhirnya nggak ada benefit buat siapa-siapa kayak gitu. Itu mungkin sedikit penjelasan ya. Jadi kalau udah sakit ya nggak bisa baru minta ganti rugi. Tapi kita memberikan penjagaan atas hal-hal yang nggak yang mungkin beresiko untuk terjadi seperti itu. Itu kurang lebih. Nah, kalau kita lihat dari kacamata pengelolaan keuangan, ini ada segitiga, aduh, susah banget. Segitiga ini.
Yang kurang lebih kayak ginilah. Yang di sisi kiri ini adalah cash flow. Yang sisi kanan ini adalah dana darurat. Nah, kalau masih tahap membangun kesiapan finansial, maka yang perlu dipastikan adalah cash flow positif. Artinya jangan sampai pengeluaran itu lebih banyak daripada pendapatan. Nah, kemudian dana darurat ini ketika hidup itu lagi ngedrop gitu kan, karena kan hidup pasti akan ada di puncak, ada juga kita bakalan di minus kayak gitu. Nah, dana darurat fungsinya adalah di situ. Nggak boleh dana darurat malah buat hura-hura kayak gitu. Nah, dana darurat ini biar biar nggak kegerus, maka harus ada proteksi di sini. Nah, disinilah fungsi dari asuransi kayak gitu. Nah, setelah semuanya aman, baru mikirnya investasi kayak gitu. Kira-kira buat financial management ya. Ini ya prinsip-prinsip yang ada di pengelolaan keuangan. Kurang lebih kayak gitu. Udah paham? Atau ada Oke, yang Mas. ditanya? Siap, Mas. Sudah sangat menjelaskan, Mas. Makasih ya, Mas ya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Makasih banyak Mas Sufel dan Mas Zadit udah ngejelasin banget. Ya. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya mengenai asuransi syariah, wakaf asuransi? Masih ada waktu 13 menit lagi. Alhamdulillah. Oke. Sepertinya nggak ada, Mas. Kira-kira, Mbak Inaki mau nanya lagi, silakan Mbak. Kembali ke wakaf asuransi yang tadi katanya kan ada wakaf investasi ya. Nah, itu Manfaat investasi ya. Itu disalurkannya waktu meninggal juga apa boleh milih? Maksudnya memilih dari investasi aja, nggak dari yang dana asuransi gitu. Apa dua-duanya harus diwakafkan? Jadi untuk wakaf asuransi itu memang kedua-duanya ini udah jadi satu sih kalau yang ada sekarang gitu. Nah, untuk penyalurannya dia bakalan disalurkan ketika peserta itu meninggal seperti itu. Jadi mature-nya itu ketika peserta meninggal, karena kan itu adalah asuransi jiwa. Jadi kalau dia asuransi yang kesehatan atau asuransi umum, jadi asuransi itu dibagi beberapa. Ada asuransi umum di mana itu selain kesehatan dan jiwa, dan asuransi kesehatan dan jiwa. Nah, yang ada wakafnya ini dia saat ini masih di asuransi jiwa. Nah, di asuransi jiwa itu baru bisa cair klaimnya itu ketika ada dua kondisi. Yang pertama, dia itu ketika meninggal, yang umum seperti itu. Yang kedua itu ada yang kayak fitur-fitur tambahan. Jadi ketika dia terkena critical illness atau kayak dia kehilangan salah satu bagian tubuhnya kayak tangan, kaki, dan indera-indera yang lainnya yang memungkinkan dia akhirnya nggak bisa beraktivitas secara normal. Nah, maka itu bisa cair tapi sebagian kayak gitu. Tapi secara umum sampai sekarang untuk pencairan wakaf ini menunggu sampai meninggal seperti itu. Jadi buat berbagai nazir yang kerjasama dengan asuransi wakaf, dia bisa memantau untuk potensi-potensi wakaf. Potensi-potensi wakaf. Tapi untuk cairnya, untuk ditransfernya itu ya menunggu peserta meninggal kayak gitu. Itu Mbak kurang lebih. Berarti dana yang dari investasi diambil
yang dari asuransi juga diambil buat diwakafkan gitu ya. Sudah satu paket gitu ya. Ya udah satu paket itu untuk yang produk tradisional. Kalau produk yang unit link, sebenarnya unit link itu dia manfaat asuransinya bisa diambil dulu sebelum dia meninggal kayak gitu. Jadi ini mungkin pengetahuan juga buat teman-teman, ada produk tradisional, ada produk unit link. Unit link ini secara kontribusi lebih mahal, secara iuran lebih mahal, tapi ada manfaat investasi. Manfaat investasinya sih ya nggak terlalu signifikan, tapi lebih besar daripada deposito dan pasar keuangan. Meskipun sebenarnya dia juga tergantung dari investasinya kemana. Ada yang dia ditanamin di saham, ada yang reksadana dan sebagainya gitu. Jadi tergantung lagi kepada profil dari nasabahnya mau diinvestasikan kemana kayak gitu. Oke, Mas, paham. Terima kasih. Siap, sama-sama. Alhamdulillah. Masih ada pertanyaan lagi mungkin? Mungkin saya deh Mas sedikit. Berarti untuk yang asuransi unit link ini nggak harus, misalnya cair sebelum meninggal juga bisa. Itu karena apa ya Mas faktornya? Kalau yang unit link itu dia yang bisa diambil dulu itu yang manfaat investasi, tapi ada aturannya juga, nggak langsung diambil 2 tahun atau setahun itu langsung diambil, nggak. Karena ini sebenarnya asuransi itu adalah program untuk jangka panjang. Jadi dia tuh baru bisa diambil ya 5 tahun dan lebih dari itu, atau 10 tahun bahkan gitu. Dan tapi kelebihannya di sana ketika Mbak Fajri misal lagi kesusahan nih setelah 2 tahun ikutan asuransi. Nah itu bisa cuti nggak bayar iuran gitu. Nah itu diambilkan dari dana dana dari investasinya itu yang khusus unit link. Nah kalau yang tradisional itu nggak ada fitur investasi, jadi murni kalau terjadi kerugian baru dibayarkan, ketika sakit baru di reimburse gitu. Itu sih. Dan reimburse-nya pun pasti sesuai dengan tagihan gitu. Bahkan nggak sampai sih, biasanya 90% sama 5%. 90% itu dibayar, 90% dibayarkan oleh asuransi. Nah, 5%-nya itu dibayarkan oleh kita ketika mungkin lagi berobat ke mana gitu kan. Ini yang produk selain BPJS ya. Kalau BPJS mah 100% ya kayaknya ya. Gitu, kurang lebih. Dan kalau yang tadi yang Mbak tanyakan terkait dengan yang bisa diambil sebelum sebelum mature, itu adalah produk yang yang unit link bisa. Kalau yang tradisional sepertinya nggak bisa gitu, karena yang tradisional itu memang sangat simpel seperti itu gitu. Nah kalau unit link banyak pilihannya, mau nambah produk critical illness, jadi kalau dia sakit, misal sakit yang parah gitu, dia di cover seperti itu, atau ada tambah-tambahan lainnya. Ya, penyakit-penyakit yang aneh-aneh itu bisa ditambahkan di situ gitu. Itu Mbak. Oh baik Mas, terima kasih. Berarti kalau misalkan tadi bisa penarikan misalkan 5 tahun gitu sekali, nah itu ada perpanjangan periodenya gitu Mas? Ada. Tapi ada periodiknya seperti itu, jadi nanti bakalan dicek ulang kesehatannya kayak gimana, ada yang lanjut terus gitu. Itu sih. Tapi ada ya, pada dasarnya sih 10 tahun sekali atau 20 tahun sekali, seperti kayak ada perpanjangan dan sebagainya gitu. Karena setiap orang kan berubah ya kondisinya gitu. Itu. Alhamdulillah, cukup jelas Mas. Terima Ya, kasih. sama-sama. Ada lagi, masih ada 5 menit nih. Mari kalau ada yang mau nanya. Kak Ulfah, Kak Alia mungkin, dan Najim. Silakan Mbak.
mau tanya lagi ya. Iya. Tadi kan Mas Hoirul menjelaskan ada apa critical illness, terus apa tadi medical illness. Berarti kalau wakaf itu juga masuk yang produk-produk itu ya, yang masuk ke critical illness kayak gitu-gitu ya Mas ya. Ya itu adalah fitur sih, fitur tambahan itu. Tapi itu udah kayak default. Ada salah satu produk yang itu adalah fitur wakaf kayak gitu. Jadi gimana? Kira-kira udah nangkep belum? Iya, sudah paham. Berarti itu wakaf tuh ada sendiri ya, bukan masuk ke tadi Iya. yang disebutin Masnya ya, yang kritikal apa tadi. Iya itu terpisah sih. Oke, Mas. Terima kasih. Baik, Mas. Berarti tapi itu tuh wakafnya ini, wakaf kalau misalkan dari asuransi ini nggak satu company gitu ya, Mas ya? Harus dari yang lain gitu. Maksudnya gimana? Misalkan stakeholder yang wakaf lain Oh. gitu, tapi kita mewakafkan asuransi kita gitu. Nazirnya ada. maksudnya. Mm-mm. Nazirnya sih kita biasanya mesti seleksi dulu. Yang pertama tingkat kredibilitasnya, terus program-programnya, terus kemudian apa namanya, kita juga bakalan diskusi juga sama agent atau tenaga pemasar. Kira-kira kalau apa namanya pakai Nazir ini tuh ngejual nggak sih kayak gitu. Gitu. Jadi memang fully ya gimana bisa market nangkep gitu kan. Jadi memang tergantung banget sama kredibilitas dari Nazir itu. Nah, kalau udah oke, kita biasanya screening, kemudian apa namanya proses legalitas lumayan panjang juga. Kemudian nanti apa namanya memasukkan ke sistem ini juga butuh waktu juga gitu. Jadi kalau di company gede mengubah satu hal itu bisa mempengaruhi hal-hal yang lain. Jadi kurang lebih kayak gitu prosesnya. Baik, Mas. Iya, soalnya kan tadi juga dijelasin ya kalau wakaf asuransi ini itu nggak masuk ke rekening ahli waris gitu, tapi emang langsung ke Nazir gitu ya. Ya betul, jadi langsung ke Nazir. Nah, nanti Nazirnya bakalan dihubungi sama kita dari asuransi, sama dari Nazir dipertemukan gitu kan. Kemudian dari Nazir, kadang Nazir itu ada yang langsung dia masukkan ke program mereka secara default, ada juga yang dia itu nawarin. Nah itu nanti proses seperti itu kita serahkan ke Nazir gitu. Yang penting kita udah transferin, udah mempertemukan, sisanya balik lagi ke Nazirnya. Gitu. Udah, makasih Mas. Udah Ya, terang. sama-sama. Ya. Masih ada 2 menit. Mungkin dicukupkan ya Mas ya. Bisa untuk dipakai untuk foto dulu sih sebelum penutup. Tapi kalau ya bisa dibuka kameranya teman-teman yang bisa buka. Oke, mulai ya. Sebentar. Ya, oke. Baik, 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Baik. Oke. Makasih Mas Zadit udah menyampaikan topik mengenai asuransi syariah, wakaf, dan juga wakaf asuransi malam hari ini. Mungkin untuk teman-teman bisa diisi daftar kehadirannya di link ini. Sebentar saya kirim lagi, atau nanti saya kirim ke grup. Mas, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan, Mas Zadit? Oke, jadi sebenarnya sih tadi pengen nyampein bahwa asuransi ini sebuah apa ya, sebuah fitur aja bagi teman-teman yang apa ya melihat resiko itu perlu di-maintain, maka bisa mengikuti program asuransi seperti itu. Dan untuk mendapatkan dunia dan akhirat, maka asuransi syariah dengan fitur wakaf itu adalah sebuah ide yang terbaik untuk bisa menjaga keduanya. Kurang lebih dari saya seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran kathiran Mas Zadid. Mungkin dengan ini juga saya cukupkan. Alhamdulillah sudah jam 8 tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya ya. Terima kasih.